وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة رحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita. Dan kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis ilmu. Majelis yang sangat kita harapkan menjadi kekuatan kita, sebab datangnya kebaikan, sebab datangnya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam menapaki jalan menuju akhirat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah selesai bab tentang kesabaran dan kita telah membaca babus sidq, beberapa ayat, bahkan 3 ayat yang mendahului bab ini telah kita baca. Ayat yang pertama, perintah Allah kepada orang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan supaya menjadi wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian bersama dengan orang-orang yang jujur. Ayat yang kedua, faharsa bagi as-shadiqin was-shadiqat, lelaki yang jujur dan wanita yang jujur. Dan ayat yang terakhir menjelaskan kunci keberhasilan, kebaikan semua urusan terletak pada jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza 'azama al-amru falau sadaqallaha lakana khairan lahum. Jika urusan apapun telah kokoh, kita tinggal siap melaksanakannya, maka syaratnya falau sadaqullah. Kalau seandainya mereka jujur kepada Allah, lakana khairan lahum, maka pasti hal itu adalah kebaikan bagi mereka.
Berkata selanjutnya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. Hadis muttafaqun alaih. Kita telah mendengar bahwa hadis ini datang dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini memberi ketenangan kepada kita untuk menerima ilmu darinya, sebab kita memastikan bahwa pemberitaan ini sidq, jujur, benar, datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa beliau bersabda, inna sidqa, sungguh jujur itu, yahdi, memberi petunjuk, mengarahkan, ilal bir, kepada albir, kepada kebaikan. Wa innal birra, dan sungguh albir, kebaikan itu, yahdi ilal jannah, memberi petunjuk, mengarahkan kepada surga. Lihat jenjangnya, dari sidq pada albir, pada surga. Wa innar rajul, dan sungguh seseorang, la yasduqu, betul-betul berusaha jujur, hatta yuktaba, sampai akhirnya dia ditulis indallah, di sisi Allah, sebagai siddiqan, orang yang sangat jujur. Wa innal kadhiba, dan sungguh dusta, yahdi ilal fujur, dusta ini mengantar kepada fujur, kefajiran, pelanggaran demi pelanggaran. Wa innal fujur, dan sungguh kefajiran demi kefajiran inilah, yahdi ilan nar, yang menuntun kepada neraka. Lihat urutannya, dusta, kefajiran, kemudian neraka. Wa innar rajula la yakdzibu, dan sungguh seseorang betul-betul berdusta, sampai hatta yuktaba indallah, sampai akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai kadzaban, sebagai pendusta. Baik. Hadis ini muttafaqun alaih.
pada awal hadisnya kayaknya. Alaika bisidq. Alaikum bisidq. Fa inna sidqa iya. Di nuskah saya ini langsung. Baik. Lihat hadisnya. Nabi mengawalinya dengan alaikum bisidq. Alaikum. Artinya ilzamus sidq. Kokohlah di atas sidq. Ini kalimat-kalimat alaika. Alaika kau untuk satu orang. Kalau banyak alaikum. Ini kalimat perintah. Kokoh di atas perkara itu. Alaika bisyam, kokohlah dalam berpuasa. Alaika bisidq, kokohlah dalam jujur. Kebalikannya, iyakum, iyaka. Itu kebalikannya. Kalau alaikum, perintah supaya kokoh. Kalau iyak, perintah supaya menjauh, waspada. Alaikum bisunnati, kokoh terhadap sunnah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Iyyakum, jauhi muhdatsat al-umur. Ini bahasa-bahasa praktis. Alaikum bi, pakai bi setelahnya. Alaikum bi, apa yang harus kokoh di atasnya. Wa iyyakum wa muh, pakai waw dia. Wa iyyakum wa, setelah waw dinasab. Wa muhdatsatil umur. Baik. Nabi memerintah umatnya untuk jujur. Alaikum bisidq. Kita sudah jelaskan jujur di sini bersesuaiannya berita dengan kenyataan. Ini jujur di lisan. Dan ada jujur yang menyeluruh, bersesuaiannya hati, lisan, dan perbuatan. Itu jujur. Dan sehebat-hebat jujur yang dituntut adalah jujur terhadap la ilaha illallah. Sebab inilah kalimat yang paling jujur. La ilaha illallah, kalimat yang paling jujur. Sesuai dengan kenyataan. Bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nyata. Di dunia, dalam barzah, di akhirat. Tinggal, apakah kita jujur dalam mempersaksikannya? Ini sangat ditunggu. Ucapan kita, hati kita, dan perbuatan kita harus sejalan dengan la ilaha illallah. Kemudian Nabi memberi penjelasan. Fa'inna sidqa, karena sungguh jujur, yahdi ilal bir, menuntun kepada albir. Albir ini kebaikan. Dia mencakup segala kebaikan. Karena albir kata jins. Kemudian ada al di depannya. Ini mencakup segala kebaikan. Segala ketaatan. Jadi terwujudnya albir itu dari sidq.
Bisa dipahami? Salat albir ini karena kita jujur. Kan kita jujur. Kita jujur bersyahadat. Kita jujur sebagai muslim. Kita jujur menerima salat. Kita buktikan dengan melaksanakannya. Jadi terlaksananya kebaikan itu karena sidq, jujur. Lihat hebatnya jujur di sini. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sungguh kebaikan itulah yang menuntun kepada surga. Berarti pangkal jalan menuju surga adalah jujur. Albir itu sangat banyak. Salat, puasa, zakat, dan seluruhnya. Iya. Itu semuanya bisa menuntun ke surga. Tapi pangkal dari semua albir adalah sidq, jujur. Dari sinilah kita mendapatkan ilmu yang sangat penting. Bahwa kejujuran harus melahirkan perbuatan baik. Dan dengan perbuatan baik yang dilandasi oleh kejujuran itulah yang akan melahirkan masuk surga. Perhatikan kalimat yahdi, memberi hidayah, memberi petunjuk. Jujur, yahdi, yang memberi petunjuk. Jujur tidak bicara, oh sini kok, saya tuntun kamu. Tidak. Jujur sikap kita. Kapan kita wujudkan sikap itu, akan lahir petunjuk. Kapan lahir petunjuk? Iya. Akan lahir kebaikan. Terwujud kebaikan, lahir lagi petunjuk menuju surga. Dan ini perlu diupayakan. Lihat petunjuk Nabi SAW selanjutnya. Wa innar rajula la yasduq. Sungguh seseorang la yasduq. Betul-betul yasduq. Jujur. Yasduq di sini fi'il mudhari'. Kata kerja sedang sampai akan dia. Ini kata kerja yang menunjukkan terus. Jadi ada seseorang dia betul-betul berusaha jujur. Berusaha jujur. Hatta sampai yuktaba indallah. Sampai dia dituliskan, digariskan, ditetapkan di sisi Allah sebagai siddiqan. Ini bukan sekedar shadiq. Orang yang yasduq, kata sifatnya adalah shadiq. Jujur. Tapi di sini bukan sekedar shadiq, tapi siddiq yang sangat jujur. Sama Abu Bakar as-Siddiq. Iya. Bukan sekedar as-shadiq yang jujur, tapi siddiq yang teramat jujur dan membenarkan kebenaran. Di sini kita mendapatkan ilmu
bahwa jujur berjenjang-jenjang. Dia perlu diusahakan. Harus dilatih. Perlu diupayakan. Lagi pula, lingkup kerja jujur ini melingkup semuanya. Urusan dunia, urusan agama, itu ditentukan oleh jujur. Jujur sebagai hamba Allah. Berusaha. Ibadah ini. Salat saja. Iya. Itu dituntut terus jujur. Saya jujur sebagai hamba, sebagai seorang muslim. Harus salat. Kalau memang saya hambanya Allah, saya harus menyembah, menegakkan salat. Buktikan. Saya harus buktikan. Salat. Ini jujur. Masih global ini jujur. Jujur lagi. Saya betul-betul hamba Allah. Salat saya harus lebih ikhlas. Iya, salat saya harus lebih. Itu semuanya pembuktian jujur. Jadi kalau ada orang malas-malas salat, berarti jujurnya berkurang. Khawatir dustanya yang dominan, tidak salat gitu. Sebab kalau dusta yang bermain, maka apa? Yahdi ilal fujur, mengantar kepada kefajiran, pelanggaran. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam hadis lain, dalam riwayat lain, bunyinya seperti ini. Wala yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidq hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Dan terus menerus seseorang. Ini la yazal. Muncul ini makna la yazal ini. Kita sudah jelaskan tadi dengan melihat keberadaan fi'il mudhari. Nah, di sini lafaznya Nabi yang lain memang menegaskan la yazal, terus menerus. Seseorang yasduqu, jujur. Yasduqu jujur, masih kata kerja. Jadi kerja, dia usahakan, dia lakukan itu jujur. Jujur dalam ucapan, jujur dalam ini, jujur sebagai hamba Allah, jujur sebagai umat Muhammad sallallahu. Jujur sebagai pemimpin, jujur sebagai bawahan, jujur sebagai suami, jujur sebagai istri, jujur sebagai anak, jujur sebagai saudara, jujur sebagai teman kerja, jujur sebagai pemegang amanah, jujur dalam semua. Seseorang berusaha jujur, terus jujur. Wa yataharras sidq. Perhatikan kalimat yataharra. Betul-betul memfokuskan. Jujur itu. Hatta sampai yuktaba indallah, ditulis di sisi Allah siddiqan. Luar biasa, siddiq sudah. Orang yang sangat jujur. Ini jelas bahwa jenjang siddiq ini harus melewati kejujuran demi kejujuran, 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 sampai ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiq.
Dan kalau kita urai jenjang-jenjang manusia dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul." Siapapun yang mentaati Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Maka merekalah yang bersama dengan orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Siapa orang yang Allah beri nikmat? Ini juga yang kita baca dalam doa. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami hidayah kepada jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang yang kamu telah beri nikmat atas mereka. Siapa mereka? Ayat ini menjelaskan. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. 4 jenjang. Orang yang Allah beri nikmat itu, jenjang pertama, jenjang para nabi. Kalau para nabi, berarti para rasul juga sudah ikut. Sebab semua rasul pasti nabi. Jenjang para nabi. Jenjang kedua, jenjang para siddiq. Jenjang ketiga, jenjang syuhada, para syahid. Jenjang yang keempat, jenjang sholihin, orang-orang soleh. Ada jenjang kelima? Tidak ada. Ini dari atas. Jadi dari bawah, as-sholihin. Derajat di atasnya syuhada. Derajat di atasnya para siddiq. Di atasnya para nabi. Tidak ada yang melebihi. Kalau turun ke bawah ada. Turun ke bawah ada. Turun ke bawah, ya jenjangnya orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang terus. Ini orang-orang yang Allah beri nikmat. Untuk selain Nabi dan Rasul Allah, jenjang tertinggi adalah as-siddiq. Dan dalam hadis tadi, Nabi menjelaskan rahasia menjadi siddiq. Yaitu apa? Harus berusaha jujur. Terus jujur. Dan betul-betul yataharra. Memperhatikan jujur. Apakah ini sudah jalan kejujuran? Dia perhatikan, dia melangkah, dia mengucap ini jujur atau tidak. Oh ya jujur, saya ucap. Tetapi kalau saya jujur, saya harus jujur. Ini yataharra ini. Terus seperti itu sampai nanti ditulis di sisi Allah sebagai siddiq. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Ini afdalus siddiqin. Seafdal siddiq, para siddiq adalah Abu Bakar As-Siddiq. Pengikut Nabi dan Rasul Allah sebelumnya mempunyai juga umat siddiq. Tapi siddiqnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, ini yang tertinggi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Siapa nama beliau? Nama beliau namanya Abu Bakar. Abdullah. Nah, bapaknya Utsman. Abdullah bin Utsman. Utsman juga bapak beliau Islam.
sahabat Rasul. Abu Bakar terkenal siddiqnya, kejujurannya sebagai umat, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengikut Muhammad sallallahu betul-betul luar biasa. Tidak ada tandingan. Ini Abu Bakar As-Siddiq. Lihat peristiwa yang paling terkenal disebutkan dalam sejarah, peristiwa Isra Mi'raj. Itu peristiwa yang membuat orang kafir tambah kafir. Bahkan sebahagian yang beriman ragu. Tapi begitu sampai kepada Abu Bakar Siddiq, beliau mengatakan kalau memang dia telah mengatakannya pasti benar seperti itu. Akal beliau, perasaan beliau telah beliau tundukkan untuk membenarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahiriah batinnya beliau tunduk, benarkan apapun yang terjadi. Walaupun dalam pertimbangan akal belum pernah terjadi, masa ada orang melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik lagi ke atas langit, PP hanya semalam. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dia perlu waktu di zaman itu dengan kendaraan tercepat perlu waktu berhari-hari, berpekan-pekan baru bisa sampai. Ini semalam. Yang lebih jauh lagi perjalanan naik ke atas. Orang kafir sudah sangat benci sama Rasulullah. Jadi memberitakan seperti ini. Ini puncak-puncak di sini ya. Sebab Isra Mi'raj itu kapan? Setelah Abu Talib, paman Nabi yang membela Nabi meninggal. Khadijah istri Nabi sallallahu meninggal, wafat radhiyallahu anha. Luar biasa tekanan kepada Rasulullah. Semakin hebat tekanan orang musyrik. Persiapan hijrah sudah. Harus tinggalkan Makkah sudah. Tidak ada yang membendung sudah. Tekanan orang-orang musyrik. Tapi sebelum hijrah, Isra untuk menerima perintah sholat. Itu posisi sholat. Dari peristiwa Isra Mi'raj nampak jelas. Mau menghadapi peristiwa goncangan paling hebat, sholat. Kalau digandingkan dengan sabar, sudah. Ista'inu bis-sabari was-salat. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat. Jangan pergi nongkrong di warung kopi. Pergi menusuk jarum. Minum minuman keras. Tidak akan menuntaskan masalah, justru semakin menambah masalah. Lagi pula masalah kita apa? Jika dibandingkan dengan masalah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Tapi ternyata Allah berjalan malamkan Rasulnya. Untuk menerima kewajiban sholat lima waktu. Wajib sudah. Fardu ain. Setiap muslim untuk sholat. Ini kekuatan. Menghadapi tekanan yang sangat hebat dan sangat hebat. Alaikum rahimah. Nabi SAW beritakan kepada umat bahwa beliau telah diperjalan malamkan. Oh, yang kafir tambah kafir.
Akhirnya mereka mendatangi Abu Bakar As-Siddiq. Ini kesempatan ini. Supaya Abu Bakar tidak percaya sama orang ini. Tadi ternyata kecele mereka. Dia tidak jumpai Abu Bakar kecuali semakin beriman. Mereka bilang, kamu sudah dengar apa yang dia bilang sahabatmu itu, temanmu itu. Apa yang dia bilang? Dia ucapkan apa? Oh, dia bilang begini, ceritakan. Masa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke sini, naik ke langit semalam. Masa dia bilang begitu? Kata Abu Bakar, jika dia telah mengucapkannya, maka pasti benar. Ini Siddiq. Ini awal. Ini pendamping Nabi. Ini Nabi SAW terpilih menjadi Nabi. Sifatnya Nabi itu sudah sebelum jadi Nabi, akhlaknya Nabi, kemuliaannya, jujurnya itu sudah teruji. Abu Bakar Siddiq juga. Itu di zaman jahiliyah. Yes. Itu pemuda yang menjaga kehormatannya, sangat mulia, sering membantu, menyelamatkan orang yang tertindas. Itu sifat-sifat mulianya Abu Bakar. Jujur. Ketemu Islam. Menempati urutan tertinggi. Ini Siddiq. Jadi Siddiq ini jenjang tertinggi. Oh berat. Sampai ke sini berat. So harus melewati pembuktian. Jujur di sini, jujur. Jujur terhadap la ilaha illallah. Jujur terhadap anna Muhammad Rasulullah. Jujur terhadap dalam sholat kita Allahu Akbar. Jujur dalam takbir. Jujur dalam ucapan gerakan. Banyak sekali jujur yang itu. Dan harus diperhatikan itu, harus jujur. Ya. So, nanti berpikir seperti itu baru bisa. Harus fokus ke situ. Ya taharra, memang memikirkan di situ, memperhatikan. Harus jujur. Ini ucapan jujur atau tidak? Ini perbuatan yang menunjukkan kejujuran atau tidak? Ini langkah yang menunjukkan kejujuran atau tidak? Terus. Sampai Allah tulis di sisinya sebagai siddiq. Itu yang kita kejar. Allahumma a'inna. Baik. Perhatikan kalimat hatta yuktaba indallah. Sampai ditulis di sisi Allah. Ditulis di sisi Allah sebagai siddiq. Di sisi Allah. Berarti bukan semua orang mengaku ya saya sudah siddiq ya. Kalau Abu Bakar ada wahyu yang membenarkan. Nabi yang menegaskan. Yes. Kalau kita, jangan saya sudah saya ini. Oh, jadi orang paling takabur itu nantinya. Saya ini siddiq ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq itu jujur dalam luar biasa. Coba lihat ketika Rasulullah SAW meninggal. Ketika Rasulullah meninggal, Nabi sudah menetapkan apa? Pasukan menyerang salah satu negara adik kuasa. Nabi tunjuk sebagai panglima pasukan Usamah bin Zaid. Ini anak muda ini. Zaid bin Haritha ini budak pertama yang masuk Islam. Budaknya Rasulullah SAW. Punya anak namanya Usamah. Ini Zaid ini satu-satunya sahabat yang ada namanya dalam Quran. Zaid kecintaannya Nabi, anaknya juga kecintaannya Nabi.
Pasukan ini Nabi tetapkan dipimpin oleh Usama. Pasukan ini belum berangkat, Nabi SAW wafat. Oh, ada kekacauan di beberapa tempat di dalam negeri. Sudah goncang ya, wafatnya Nabi SAW. Jangankan yang jauh-jauh, yang dekat-dekat saja itu luar biasa hebatnya goncangan. Kehilangan Rasulullah SAW. Abu Bakar yakin ketetapan Nabi SAW adalah ketetapan yang terbaik. Dia tidak pernah dustakan Nabi. Dia harus benarkan Nabi. Apapun yang ditetapkan Nabi, pasti itu kebenaran. Dia harus benarkan Nabi dalam semua tindakan Rasulullah SAW. Sahabat lain, jangan dulu. Ini kalau pasukan yang dibentuk oleh Nabi SAW, siapa yang menghadapi yang memberontak? Kalau mereka menyerang Madinah, hancur Madinah. Sebab kekuatan ada di pasukan ini. Abu Bakar Siddiq tetap mengambil jalan Siddiq. Tidak akan pernah mengecewakan Rasulullah SAW. Harus membenarkan Nabi. Membenarkan semua tindakan Nabi SAW. Berangkat. Nabi sudah tetapkan berangkat. Hanya beliau minta kepada Usama supaya Umar tinggal. Beliau ingin orang di samping beliau dalam bermusyawarah, mengambil kesimpulan. Diizinkan. Coba lihat, minta izin sama. Ini anak-anak ini, Usama ini anak-anak ini. Masih belasan tahun, anak-anak. Dalam pandangan kita ini anak-anak. Di dalamnya ada Khalid ibn Walid. Iya. Di dalamnya ada pasukan-pasukan besar. Iya, sahabat-sahabat besar. Orang-orang yang sangat berpengalaman dalam peperangan. Tapi Nabi tetapkan itu. Abu Bakar tetapkan. Itu yang menjadi panglima. Dia yang memimpin pasukan ini. Berangkat. Apa yang terjadi? La ilaha illallah. Lihat bagaimana kalau membenarkan. Ini pasukan lewat daerah-daerah yang konflik. Daerah-daerah yang bermasalah. Mereka lihat, luar biasa ini pasukan ini. Dia tidak tahu keadaan di Madinah yang sebenarnya. Mereka hanya tahu, luar biasa ini pasukan. Kalau kita diserang sama ini, kalau ini pasukan mau pergi nih. Tapi efek dari pasukan yang keluar ini memberi ketenangan. Iya. Dan pasukan ini berhasil dalam misinya membawa kemenangan ghanimah untuk kaum muslim. Semua yang dikhawatirkan oleh sahabat yang lainnya tidak berarti. Di bawah pembenaran Abu Bakar As-Siddiq, Nabi sudah tetapkan seperti itu, harus laksanakan. Harus jujur. Benarkan Nabi SAW dalam tindakannya, dalam keputusannya. Ini Siddiq. Dalam tinjauan akal, tidak masuk akal sudah ini strategi ini. Ya. Akal tidak bisa terima itu strategi seperti itu. Tapi ini akal tidak bermain sudah. Iman yang bermain, yang lebih hebat dari akal, yang kemampuan lingkupnya lebih luas, lebih dahsyat, kekuatannya lebih hebat, ini yang bermain sudah. Karena itulah orang yang berakal yang sebenarnya orang yang beriman. Al-ikhwah rahimahullah. Sampai ditulis di sisi Allah. Perhatikan, di sisi Allah. Ini kalimat yang sangat nikmat. Di sisi Allah. Sebagai siddiq. Sesuatu yang ada di sisi Allah, di atas langit. Berarti jangan tanyakan lagi kedudukannya, ketinggiannya. Hanya ditulis di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala, kita wallahu alam tidak tahu.
Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Iya, yang kita tahu adalah berusaha untuk jujur. Terus jujur. Sampai kapan? Wa'bud rabbak hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Rabb kamu sampai datang yang pasti datang, yaitu kematian. Inilah siddiq. Siddiq itu jenjang yakin. Siddiq jenjang keyakinan yang sangat hebat. Dari sini kita lihat, bahwa ternyata jenjang siddiq adalah jenjangnya orang yang yakin untuk semakin yakin, ya. Ini sekedar memahami namanya Abu Bakar As-Siddiq, orang sudah bisa langsung memahami bodohnya, dongoknya, gobloknya, tololnya. Orang-orang yang menganggap orang yang yakin justru kalau sudah yakin berarti sudah bisa tidak sholat. Ini keluar dari jalur berpikir tadi. Berusaha jujur, terus jujur. Berarti tidak pernah berhenti itu. Sementara cara berpikir syaitan, jin dan manusia ini berhenti. Berusaha jujur. Bagaimana jujur sebagai hamba Allah sholat? Nanti dalam batas tertentu tidak ada lagi usaha di situ. Putus. Keluar dari jalur ini. Berarti jenjang dalam agama tidak akan pernah berhenti. Kita ta'lim, jujur. Sebagai orang-orang yang ta'lim, yang belajar. Harus buktikan. Jangan penampilannya seperti itu terus. Ilmu yang didapatkan tetap begitu terus. Tidak ada peningkatan ilmu, tidak ada penguasaan, tidak harus jujur sebagai penuntut ilmu. Banyak sekali jujur yang dituntut. Belum lagi jujur sebagai anak, sebagai suami, sebagai istri. Dan semua jujur ini masuk dalam lingkup yang membedakan kita dengan orang kafir. Falau sadaqullah. Seandainya mereka jujur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kafir ada yang jujur sebagai suami. Saya jujur sebagai suami, harus memenuhi nafkah. Tapi tidak jujur kepada Allah. Dalam jujurnya sebagai suami. Ini jujur yang membedakan kita dengan orang kafir. Orang kafir ada yang punya warung, punya dagangan, jujur dia. Tapi jujurnya bukan kepada Allah dan karena Allah. Dia jujur sebab ingin dunia. Sementara kita jujur ingin mengharapkan pujian Allah Subhanahu wa taala, ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini membedakan kita. Harus miliki pembedaan. Sebab pembahasan jujur itu luar biasa. Orang kafir dalam membahasnya luar biasa. Ajaran yang tidak ada satupun agama kecuali pasti menerimanya. Agama sesat bagaimanapun, kafirnya bagaimanapun. Kalau dibilang jujur. Bagus itu jujur, bagus. Mengajarkan jujur. Hanya jujurnya Islam mana? Harus beda. Orang kafir mengajarkan makan. Praktis-praktis saja memahaminya. Mengajarkan ajaran makan. Kalau kita mau makan begini, ya. Nabi mengajarkan juga makan. Harus makan yang berbeda. Sama-sama makan, tapi harus makan yang berbeda. Mereka ada ajaran cara berpakaian. Tidak. Ada model-model tertentu. Nabi mengajarkan cara berpakaian. Ini nanti dalam bab sini nanti ada bab khusus tentang pakaian. Berpakaian sebagaimana petunjuk Nabi SAW. Demikian pula jujur. Jadi setiap ilmu kita, kalau ada mirip dengan orang kafir, harus lihat pembedaannya. Jangan sama. Kalau sama berarti apa ilmu kita akan membedakan kita kalau begitu masih sama dengan orang kafir. Orang kafir meyakini Allah pencipta satu-satunya, penguasa alam semesta satu-satunya,
Yang memberi rezeki satu-satunya, penyelamat satu-satunya. Orang muslim juga meyakini apa yang membedakannya. Kita lanjutkan keyakinan kita bahwa la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah. Kalau begitu, harus dia semata yang disembah. Selainnya tidak. Orang kafir tidak. Mengakui Allah satu-satunya pencipta, tetapi perlu ada tandingan selain Allah. Perlu ada perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak. Harus beda. Inilah Al-Quran diturunkan dan dinamakan dengan Furqan, pembeda. Ini Al-Quran turun untuk menjadi ilmu Furqan. Banyak orang, sudah ustaz, sudah kiai, sudah ulama besar, profesor, doktor dalam agama. Ilmunya dia tentang agama sama dengan ilmunya orang kafir. Pahamnya dia dalam ajaran-ajaran agama sama dengan pahamnya orang kafir. Sampai-sampai lebih mengerikan lagi. Orang kafir yang lebih utama sudah. Orang kafir lebih utama sudah dalam pandangannya daripada kaum muslimin. Kalau kita mau belajar jujur, belajarlah dari orang Amerika. Kalau kita mau belajar disiplin, belajarlah dari orang-orang Hong Kong. Kalau kita mau belajar kebersihan, ini yang nomor satu. Orang kafir semua yang disebut. Ini cara pandangnya. Kalau kita mau belajar ini, lihatlah orang-orang Jepang. Kalau orang Jepang itu manusia purba-hala itu. Manusia purba-hala saja yang menyembah matahari. Di Yaman, ada di Yaman. Peninggalan purba-hala. Istananya Ratu Balqis. Negeri Sabah. Ma'badus Syams. Tempat penyembahan matahari. Zaman purba-hala. Sudah dihancurkan. Ma'badus Syams, tempat penyembahan matahari. Orang Jepang masih. Lihat gobloknya. Ini ketololan yang sangat cermat, betul itu. Memang kalau hitungan matematika, cepat itu. 100 kali 25 berapa? Cepat. Yang seperti itu bukan ukuran kepintaran. Sebab benda mati bisa lebih cepat. Apa yang membedakan? Pembedaannya adalah bagaimana kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi sesuatu yang terhebat dalam semua perkara. Harus beda dengan yang lainnya. Ilmu kita harus mengarah ke situ. Cara berpakaian, cara makan, cara ini, cara semuanya. Sampai-sampai yang kita lihat pada orang kafir luar biasa mengagumkannya orang kafir dalam perkara ini. Islam pasti lebih hebat. Dan saya harus beda dengannya. Kalau sama, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka sama dengan mereka. Demikian ikhwah kita beragama. Berat. Kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harus semakin rajin ta'lim. Bukan hanya sekali sepekan membaca, mendengar. Baik, sudah berikut. Subhanallah.